Halo Sobat Movie, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan membuatkan alur cerita film yang berjudul Bloodfest 2018. Film ini menceritakan sekelompok remaja yang akan menghadiri sebuah festival, di mana festival itu bertujuan untuk menciptakan nuansa horor seperti di film-film. Namun seiring berjalannya waktu, festival tersebut berubah menjadi ketegangan horor yang nyata bagi pesertanya. Nah, bagi yang pengen tahu gimana kisahnya, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Di awal film ini kita diperlihatkan seorang anak bernama Dex yang sedang menonton film horor dengan ibunya pada hari Halloween. Ketika ibunya Dex pergi untuk membuat minuman coklat, tiba-tiba ada seseorang yang mengenakan topeng merah menyelinap masuk dan membunuh ibunya Dex. Dex hanya bisa terdiam ketika dia menemukan pembunuh itu sedang berdiri di atas tubuh ibunya. Tak lama kemudian ayahnya datang dan menembak mati pembunuh tersebut. Ternyata orang tersebut adalah pasien gila ayahnya Dex, karena ayahnya Dex adalah seorang psikolog yang terkenal bernama Dr. Conway. Bertahun-tahun kemudian, kini Dex sudah tumbuh menjadi remaja yang tampan. Sekarang dirinya telah menjadi terobsesi dengan film horor. Itu dikarenakan supaya Dex bisa mengatasi rasa ketakutannya setelah pembunuhan ibunya. Dex sedang mempersiapkan diri untuk menghadiri festival darah, di mana festival tersebut terletak di sebuah peternakan luas. Dan terdapat beberapa zona di sana dengan nuansa horor yang berdasarkan mengambil tema dari film horor-horor terkenal. Dr. Conway menemukan tiket Dex dan gelang festival darah, lalu kemudian dia menghancurkannya. Dia melarang Dex untuk menghadiri festival tersebut. Karena hal itu disebabkan Dr. Conway masih tak terima atas kepergian istrinya yang sangat tragis. Dan dia menyalahkan film horor karena film horor itulah yang telah mendorong pasiennya untuk membunuh istrinya. Teman terbaik Dex bernama Sam dan Krill menyuruh Dex untuk meminta bantuan kepada teman mereka bernama Ashley, yaitu seorang calon aktris, supaya Dex bisa mendapatkan tiket ekstra. Setelah mendengar saran temannya, Dex segera menghubungi Ashley. Pada akhirnya, Dex berhasil mendapatkan kesempatan masuk ke festival tersebut dengan bantuannya. Mereka bertiga pun dengan GC menuju festival berdarah. Di dalam saat pengecekan gelang tiket, Ashley sudah berada di sana juga. Ashley meyakinkan pacarnya bernama Lenjamin, seorang sutradara film, untuk memberikan Dex akses ke festival. Ketika mereka bertiga jalan-jalan, Dex bertemu Roger Hinckley, seorang aktor yang memerankan si pembunuh dalam serial film horor favoritnya Dex yang berjudul Arbor Day. Dex berusaha untuk berbicara kepadanya. Hinckley dengan ketus menjawab pertanyaan Dex, di mana hal itu sangat mengecewakan Dex. Ketika festival baru saja dimulai, seorang direktur horor berdarah atau pendiri festival tersebut bernama Anthony Walsh mulai menyambut penonton. Dia memberikan pidato tentang bagaimana sekarang film horor sudah mati dan sebagian orang sudah tidak begitu minat dengan film horor. Maka dari itu, Walsh ingin menghidupkan kembali film horor di malam itu juga dengan mengundang semua orang untuk membantunya membuat film horor lagi. Walsh memperkenalkan ke para penonton seorang bertopeng misterius bernama Red, si mimpi buruk bagi semua orang. Dirinya memberitahu penonton jika ada yang naik ke panggung maka Red akan membunuhnya. Walsh meminta relawan untuk naik ke panggung karena mereka mengira ini semua hanyalah pertunjukan, jadinya beberapa penonton dengan senang hati mau menjadi relawan. Di saat dua wanita naik ke panggung, Red mulai membunuh dua relawan wanita dengan kejam. Mereka pun bersorak bahagia ketika salah satu penonton menanyakan kapan syuting film horornya. Walsh pun menjawab, kita sudah mulai syuting dan ini semua adalah benar-benar terjadi. Di saat itu juga, pasukan topeng babi dengan memegang gergaji mesin langsung membunuh para penonton tanpa ampun. Dex, Sam, dan Krill bersembunyi di ruang penyimpanan di mana mereka bertemu dengan Ashley dan Lenjamin. Kemungkinan mereka tidak akan bisa keluar melalui jalan utama pintu festival. Maka dari itu, Ashley mengungkapkan di belakang halaman ada sebuah gudang yang bisa digunakan untuk jalan keluar dan Ashley memiliki kunci khusus untuk membuka pintu gudangnya.
Mereka pun menyusun rencana untuk bisa sampai ke gudang tersebut. Di dalam festival yang begitu luas, terletak beberapa tempatnya sama percis seperti di dalam film horor terkenal. Tak hanya tempatnya saja, tokoh psikopat, zombie, atau hantu seperti Valak, Annabelle, Slappy, badut psikopat, dan lain-lain juga akan dihadirkan di sepanjang cerita nanti. Lenjamin menelpon 911, tetapi itu hanya sia-sia. Walls sudah membajak panggilan semua peserta. Beberapa detik kemudian, tempat mereka diserang oleh psikopat gergaji mesin. Ternyata di balik semua ini, Walls dan karyawannya sudah mempersiapkan rencana psikopatnya sangat matang. Dia merekam semua yang berlangsung di dalam festival, dan semua ini dilakukan hanya untuk mewujudkan film horor yang nyata. Pertama-tama, mereka memasuki kuburan palsu. Di situ, Lenjamin menyuruh Ashley untuk memberikan kuncinya, dan Lenjamin menyuruh mereka untuk terus berjalan. Namun Dex menolak dan memberi taunya untuk menemukan rute berbeda. Dari awal bertemu, Lenjamin tidak begitu menyukai Dex dan teman-temannya. Akhirnya mereka pun berdebat. Namun tiba-tiba zombie merangkak keluar dari tanah, menangkap dan membunuh Lenjamin seketika. Yang lainnya lari ke pondok terdekat, di mana mereka menemukan Hinckley bersembunyi. Dex membunuh zombie yang masuk dengan memukulnya di kepala. Lalu Dex menemukan fakta bahwa zombie itu adalah mayat yang dihidupkan kembali yang dikendalikan oleh sinyal listrik oleh karyawan Walls. Dex dan Sam menemukan cara untuk menghentikan zombie-zombie sementara. Di luar, mereka berjuang melalui gerombolan zombie untuk menghancurkan kotak listrik yang terletak di pohon. Untuk mematikan sinyalnya supaya dapat menghentikan para zombie dalam waktu cukup lama agar mereka dapat melarikan diri. Kelompok itu sekarang bergabung dengan Hinckley. Mereka melanjutkan perjalanan dan mereka tiba di tempat film Arbor Day. Mereka diserang oleh Arboris, seorang karakter pembunuh dari salah satu film horor. Dari ketegangan itu membuat Krill menjadi terpisah dari kelompok. Dex, Sam, Ashley, dan Hinckley bersembunyi di sebuah sekolah menengah dan bertemu dengan penyanyi bernama Levi. Ketika mereka berbincang, Arboris menyelinap masuk dan membunuh Levi, memaksa kelompok untuk lari. Sementara itu, Krill bertemu dengan sekelompok gadis dan dua pria yang sedang mantap-mantap. Ternyata para wanita itu adalah vampir dan menyerang dua pria tersebut. Tetapi salah satu dari vampir itu tidak menggigit Krill setelah tahu Krill masih perjaka. Di sini Krill belum tahu bahwa para wanita itu adalah vampir. Krill mengambil benda tersebut dan kembali ke sekolah, lalu menggunakannya untuk membunuh Arboris dan menyelamatkan yang lain. Sam menemukan lorong menuju terowongan di bawah peternakan dan meyakinkan semua orang bahwa itu akan menjadi cara tercepat untuk keluar. Setelah di basement, mereka menyadari bahwa mereka sekarang berada di tempat film Torturefell, yaitu sebuah tempat berdasarkan penyiksaan film mantap-mantap. Sam menemukan karyawan festival sedang terjebak dalam perangkap yang akan membelah badannya. Dengan baik hati, Sam mencoba membebaskannya. Tetapi saat pria itu bebas, malah Sam yang gantian terjebak. Ternyata mereka hanya bertukar posisi. Tanpa diduga, Hinckley mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Sam. Sorry. Oh God, what was the Sam? You know, I think they're gonna need another. Sementara Ashley dan Krill terjebak di kamar mandi, di mana Ashley merasa sedih karena Lenjamin tewas dengan membawa kunci satu-satunya harapan mereka. Krill menghiburnya dan mereka akhirnya mantap-mantap. Di saat mereka bertemu kembali, mereka kedatangan Red dan dikejar olehnya. Mereka bersembunyi di ruangan lain. Di sana mereka menemukan tumpukan tong peledak, di mana tong itu juga berada di seluruh wilayah festival berdarah. Mereka berteori bahwa tempat itu akan diledakkan saat matahari terbit. Sementara itu, Dr. Conway sedang melakukan wawancara untuk berita lokal. Melihat Dex tidak ada di sana, dia tiba-tiba pergi. Dex, Sam, Krill, dan Ashley tiba di tempat film Clown Town, sebuah tenda sirkus raksasa yang penuh dengan para badut pembunuh. Tepat sebelum badut menyerang, zombie tiba-tiba masuk ke tenda dan melawan para badut. Mereka memanfaatkan momen itu untuk kabur, tapi Ashley berhenti saat dia melihat zombie Lenjamin.
Ashley berhasil mendapatkan kunci khusus dari Lenjamin dan membuangnya kepada Krill, tetapi Ashley harus tewas. Dex, Sam, dan Krill berhasil ke gudang menuju pintu keluar, di mana karyawan yang menipu Sam sedang mencoba untuk melarikan diri. Krill mulai meretas pintunya, namun tiba-tiba wanita vampir itu muncul. Krill langsung menghampirinya, dan Krill baru menyadari bahwa wanita itu adalah vampir. Krill menyuruh mereka semua untuk lari. Vampir itu menyadari bahwa Krill sudah tidak lagi perjaka, dan dia menggigit lehernya. Sam membunuh wanita vampir, tapi Sam dan Dex merasa sedih ketika Krill tewas. Dr. Conway tiba-tiba muncul melalui pintu keluar dengan membawa senjata. Di saat bersamaan, Red muncul juga dan memegang pisau ke leher Sam. Semua orang terkejut ketika ayahnya Dex membunuh karyawan. Disinilah semua akan terungkap. Ternyata Red adalah adiknya Dex bernama Jamie, dan Dr. Conway mengungkapkan bahwa dia adalah mitra Walsh dan berada di balik segalanya. Semua ini dilakukannya karena dia menyalahkan film-film horor atas kematian istrinya. Dia memutuskan untuk menghukum mereka yang menikmati film horor dengan mengubah festival darah menjadi pembunuhan. Dia percaya bahwa kematian sangat mengerikan untuk membuat para peserta festival akan mengakhiri genre horor selamanya. Dan Dr. Conway memerintahkan mereka berdua untuk pergi, sementara dia dan Jamie pergi untuk bergabung dengan Walsh dan menyelesaikan rencana mereka. Namun, salah satu karyawan Walsh yang melihat Dex dan Sam tidak tahu bahwa Dex adalah putra Conway. Lantas, dia langsung menutup pintunya ketika melihat mereka berada di jalan menuju pintu keluar. Dex kehilangan harapan dan mempertimbangkan untuk menunggu kematian, tapi Sam meyakinkan Dex untuk menghadapi ketakutan mereka dan berjuang agar bisa keluar. Mereka mencuri sebuah truk dari gudang dan mulai mengemudi menuju ke menara melalui para hantu-hantu yang banyak sekali. Dr. Conway marah ketika mengetahui bahwa lebih dari 200 pengunjung festival masih hidup. Walsh memutuskan untuk melakukan denyut yang akan menyebabkan semua orang memakai gelang festival darah akan menjadi gila dan mulai membunuh satu sama lain. Dex tidak terpengaruh karena tidak memiliki gelang, tapi Sam berubah menjadi monster dan langsung menyerang Dex. Hal itu menyebabkan truk mereka kecelakaan menabrak ke menara. Dr. Conway melihat Dex pada monitor dan panik, lalu mengaktifkan lift untuk membantu Dex melarikan diri dari Sam. Dex dibawa ke ruang kontrol, di mana dia berbicara dengan ayah dan adiknya tentang apa yang telah mereka lakukan. Dr. Conway menembak Walsh dan mencoba meyakinkan Dex bahwa dia melakukan hal yang benar. Namun Dex dengan marah mengungkapkan bahwa ia tidak takut akan film horor, tetapi yang membuatnya trauma di masa lalu adalah dia melihat ayahnya sendiri menembak mati pasiennya. Dex mengatasi rasa takutnya dan dengan angkuh menekan kepalanya sampai ke ujung senjata ayahnya. Dr. Conway tidak dapat membunuh Dex, tapi memutuskan untuk meledakkan bahan peledak di seluruh festival dan membunuh mereka semua. Jamie tiba-tiba berubah pikiran dan melempar pisau ke dada ayahnya, mengirimnya keluar dari jendela menuju kematiannya. Sam yang masih gila masuk ke dalam ruang kontrol dan menyerang Dex, tapi kembali normal setelah Dex memutuskan gelangnya. Keduanya kemudian akhirnya mengakui perasaan mereka satu sama lain dan bermesraan. Jamie meminta maaf kepada Dex karena membantu ayah mereka dan Walsh, kemudian dia melarikan diri melalui jendela. Ketika Dex dan Sam keluar dari festival, Sam bertanya-tanya, apa ada yang selamat? Dex menjawab, mungkin ada peluang. Namun tiba-tiba bahan peledak itu meledak dan benar-benar menghancurkan festival darah dan segala sesuatu di dalamnya. Di adegan terakhir memperlihatkan tangan keluar dari reruntuhan festival darah dengan menggenggam tongkat Walsh. Film pun selesai. Itulah alur cerita film Bloodfest. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam cerita. Jika kalian mau berkomentar atau request film, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka, langsung aja di like video dan subscribe channel Mimin. Cukup sekian, terima kasih. Bye!